Hari ini aku mau share tentang riset aku. Judul presentasinya Robotics and AI for Earth and Space Exploration. Yang senang bisa sharing di sini. Jadi kenalan seperti yang udah Mas Rizky cerita, mungkin aku pengen ngasih konteks dikit kenapa aku ngerjain bidang robotics. Eh, jadi udah mulai dari S1, waktu itu S1 di ITB di Teknik Elektro. Ya sebenarnya dari awal ya sekedar senang aja sih sama robotics. Oh kayaknya keren, teknologi masa depan dan gitu-gitu. Terus di ITB dapat kesempatan buat partisipasi di kontes robot Indonesia yang ngadain Dikti, dan ya waktu itu kita ikut lombanya, timnya rame kayak yang di foto. Waktu itu buat robot main badminton. Terus waktu itu aku juga kesempatan jadi ketua unit robotiknya, dan di ITB ada sekitar 6 tim lah di berbagai bidang buat lomba ini, dan ya emang dengan ikut lomba ini jadi sangat terdorong buat ya lebih kerja keras, buat belajar lebih, buat jadi lebih punya pengalaman ngoprek atau lebih punya hands-on experience lah buat ngerjain robotics. Terus waktu tugas akhir di aku juga ngerjain robotics untuk underwater glider di gambar yang kiri bawah. Ini tuh tujuannya kerja sama BMKG buat ngembangin robot ini buat eksplorasi maritim, terus ngambil data gitu-gitu. Dan proyeknya ini masih berjalan hingga sekarang di ITB. Jenis robotnya juga udah makin baru, dan waktu itu aku fokus di sistem navigasi sama guidance-nya. Terus setelah lulus dari ITB, aku masih ngerjain ini jadi asisten riset di ITB. Terus tahun kemudian di S2 di ETH Zurich. Dan ETH Zurich ini emang cukup terkenal juga untuk riset dan program roboticsnya. Dan ini fotonya waktu itu, ini bukan foto waktu aku ikut, cuman ini foto robotics summer school. Jadi tiap tahun sekitar bulan Juli, ETH Zurich ngadain summer school lah buat belajar robotics, terus buat ngegerakin robotnya yang beroda. Terus selagi aku lagi S2 di ETH Zurich, aku dapat kesempatan waktu itu apply buat visiting researcher di NASA JPL. Jadi dari ETH Zurich di Swiss, terus di JPL ini NASA Center yang di California, di Los Angeles, di Pasadena. Terus waktu itu aku lagi buat datang ke sini buat ngerjain tesis S2, dan saat itu JPL lagi project di DARPA Subterranean Challenge. Jadi DARPA Subterranean Challenge ini lomba juga yang akan aku ceritain lebih lanjut di presentasi buat eksplorasi underground environments. Terus 2 tahun di JPL ngerjain lomba-lomba robot di DARPA Challenge ini. Terus lanjut, alhamdulillah dapat kesempatan lanjut PhD di Stanford di bidang robotics, dan di Departemen Aeronautics sama Astronautics. Jadi cukup ada alignmentnya lah buat dari apa pengalaman research di NASA, terus di Departemen Aerospace di Stanford. Terus di Stanford juga masih lanjut kolaborasi dengan tim yang sama di NASA JPL, dan juga akhir ini mulai kolaborasi juga sama startup robotics di California, di Los Angeles juga, namanya Field AI. Jadi nanti aku akan fokus ke eh, pengalaman dan riset selama yang di NASA sama yang saat ini di Stanford. Jadi talknya akan aku bagi jadi dua. Yang pertama di bidang yang untuk space explorations, buat autonomous explorations di in extreme environments, sama talks segmen yang kedua untuk yang fokus ke Earth applications buat building field foundational models for industrial operations. Jadi pertama buat yang space application dulu. Jadi buat yang space applications ini snapshot video dari front websitenya JPL buat ngasih konteks. JPL ngerjain macam-macam buat dari ngembangin rover buat ke Mars, dan buat ke Jupiter and so on. Terus uh, bahkan untuk juga ngambil data buat di bumi juga. Dan ini robot yang aku kerjain sekarang jadi lebih ke program riset buat ngembangin robot model baru untuk ke daerah yang orang nggak bisa mencapai juga, maksudnya astronot nggak bisa mencapai juga. Dan emang NASA JPL yang di
LA atau di Pasadena ini fokusnya di bidang robotics. Dan contoh project yang paling terkenal buat di bidang robotics ini, yang pertama Mars Rover, udah dari sebelum tahun 2000-an juga mereka udah ngirim rover, NASA rover ke Mars. Dan yang paling terakhir yang Perseverance yang di kiri atas, memang yang bangun itu di JPL di Pasadena ini, terus nanti dikirim dari Florida, terus sampai di sana, terus yang ngontrol rovernya juga tetap dari JPL. Jadi emang buat robotics centernya itu di NASA JPL ini. Dan yang program yang menarik juga nih, mereka eh, dari tahun 2021-an gitu, eh, ada Mars Helicopter yang sekarang udah pensiun tapi bisa terbang lama banget. Dan yang program yang selanjutnya yang mereka ingin lakukan adalah buat ini ngumpulin sampel yang Mars 2020 rover ini udah ambil pakai tangan gitu, terus dimasukin tabung. Terus misi berikutnya untuk timeline sekitar tahun 2006, 2026, 2027 itu pengen ngambil tabung yang masukin tanah ke Mars dari Mars ini terus dikirim balik ke bumi. Jadi itu salah satu target yang mereka ingin kejar selain uh, ngedukung program Artemis Mission yang buat ngirim astronot ke bulan. Terus selain project-project flagship kayak ini, yang namanya Flight Projects, sebutannya, mereka juga ada divisi yang fokus buat ngerjain riset. Jadi kayak ngembangin robot model baru yang nggak yang masih ide-ide baru lah supaya bisa membantu misi-misi ke luar angkasa ke depannya. Jadi contohnya kayak Robosimian ini yang bentuknya kayak laba-laba. Terus yang aku kerjain ini kayak robot berkaki yang kita fokus ke AI buat robotnya. Dan yang kanan bawah ini namanya Kadre buat kayak robotnya kecil gitu, cuman ada multi multi robot gitu. Jadi ada beberapa robot buat kerjasama buat ngambil datanya. Dan contohnya si Kadre ini akhirnya dalam waktu dekat ini mereka akan rencana ngirim kadre ini ke bulan gitu. Jadi ada prosesnya dari yang udah teknologi yang udah mapan di Flight Projects, tapi ada teknologi baru dari Research Task yang dibangun kesiapannya supaya bisa jadi ready buat Flight Projects. Dan yang aku kerjain tuh fokus di tim yang namanya Nebula Spot ini. Jadi fokus buat robot yang buat kayak beberapa robot juga, cuman fokus ke teknologi AI atau autonomous sistemnya supaya robotnya bisa jalan sendiri gitu. Sedangkan kalau rover yang sekarang itu level autonomous atau level automation itu masih lebih terbatas. Jadi kayak tiap hari ada tim di bumi, beberapa orang gitu nyusun rencana, oke robotnya harus ke sini ke sini ke sini, baru robotnya dikirim komennya, terus robotnya jalan, terus waktu udah selesai baru nanti dapat feedback lagi gitu. Jadi tujuannya supaya robotnya nggak bergantung sama orang yang ada di bumi. Jadi robotnya bisa ngambil keputusan sendiri, bisa nentuin jalannya sendiri, dan bisa lebih punya kemampuan intelligence-nya sendiri gitu untuk fokusnya. Terus untuk presentasi ini aku akan bagi jadi tiga. Yang pertama kompetisi DARPA Challenge yang aku ikuti dan dan cerita kenapa NASA tertarik untuk ikut lomba ini. Terus yang kedua project-project yang berkaitan dengan langsung dengan space exploration. Jadi project-project kecil yang berkaitan yang tujuannya supaya bisa membuat teknologi ini bisa sampai ke luar angkasa. Terus di saat yang bersamaan ada juga project yang dilakukan NASA untuk aplikasi yang yang di bumi juga. Ini banyak banget singkatannya, emang kalau di NASA memang suka banget ada singkatan A, B, C, D gitu. Jadi nanti aku ceritain satu-satu. Intinya nama-nama projectnya aja. Oke, pertama buat yang DARPA Subterranean Challenge. Jadi motivasi buat DARPA Subterranean Challenge ini adalah gimana bisa robot-robot bisa eksplorasi
bawah tanah sendiri gitu. Dan bawah tanah itu bisa jadi gua di luar angkasa, gua di bumi, eh, terus bisa kayak subway station atau bisa juga kayak terowongan pertambangan. Dan kenapa NASA tertarik untuk eksplorasi teknologi untuk eksplorasi bawah tanah ini? Karena di agenda jangka panjang NASA, eksplorasi bawah tanah itu salah satu yang penting, terutama di Mars. Karena ya NASA kan salah satu misi utama itu kan buat mencari apakah ada jejak-jejak kehidupan di luar bumi gitu. Dan uh, di bawah tanah itu jadi kandidat yang lebih menarik karena biasanya itu lebih terlindung dari radiasi. Dan jadi kalau misalnya ada bakteri di bulan atau di Mars, potensi lebih adanya itu di bawah tanah gitu. Dan mereka selama ini ngambil foto kan cuma bisa dari satelit atau dari atas tanah, belum bisa tahu di bawah tanah itu bentuknya seperti apa. Dan salah satu agenda jangka panjang juga kalau misalnya manusia mau dikirim ke Mars, bisa dibuat jadi future human habitation. Jadi kayak nggak perlu repot-repot bangun dinding gimana karena bisa naturally bisa pakai uh, apa gua gitu. Terus DARPA Challenge ini juga punya sejarah terkenal untuk membentuk industri ke depannya. Jadi di awal tahun 2000 itu ada DARPA Challenge yang berfokus untuk autonomous driving. Dan waktu itu ada beberapa tim termasuk Stanford, CMU, kampus-kampus top dan institusi top di dunia coba buat mobil yang bisa jalan sendiri uh, di gurun pasir waktu itu. Dan ini masih cerita tahun 2000, mereka udah buat teknologi seperti itu dan akhirnya alumni dari tim-tim ini menjadi orang-orang yang mulai perusahaan-perusahaan yang ada jadi autonomous vehicle sekarang seperti Waymo, Zoox, dan kalau kita lihat biasanya petinggi-petingginya itu alumni yang pernah ikut lomba DARPA Grand Challenge di awal tahun 2000 ini. Terus tahun 2015-an ini ada humanoid. Ini juga lombanya diadain DARPA ini buat robot humanoid buat bisa naik mobil, buka pintu, uh, buat ngebor dinding gitu. Dan waktu itu juga teknologinya belum ready, cuman mereka melihat ada potensi ini. Dan kita bisa lihat di tahun-tahun ini tuh robot humanoid itu lagi mulai booming-boomingnya lagi dengan teknologi AI, mau banyak uh, perusahaan-perusahaan yang fokus ke robot humanoid. Dan kompetisi DARPA Challenge yang di bidang robotik yang terakhir ini buat fokus di Subterranean Challenge, buat eksplorasi tiga jenis underground environments termasuk tunnel, urban, sama cave. Terus untuk aturannya sendiri ini buat ngasih konteks lombanya, jadi robotnya dikirim nih di bawah tanah, orang-orang nggak boleh masuk. Ini harus nyari objek-objek kayak oh, ini ada kebocoran gas, ada alat atau ada boneka orang gitu. Terus robotnya harus bisa detect otomatis, terus harus bisa ngabarin posisinya secara akurat dengan error kurang dari 5 meter, terus harus ngabarin ke orangnya di permukaan, orang yang ngontrol robotnya. Terus ini tim NASA kerjasama sama Caltech, MIT, KAIS dari Korea. Terus ini robotnya kita ada yang robot berkaki dari Boston Dynamics, terus kita ngasih komputer kita sendiri, terus ada robot beroda, terus ada drone juga, dan timnya dari yang dipimpin NASA ini sampai seratusan orang, dan ya banyak kan juga mahasiswa yang ikut visiting research, terus dari engineer researcher dari NASA dan kampus-kampus yang kolaborasi. Ini video yang waktu tahun 2020 kita punya robot ini buat eksplorasi urban. Terus oke. Terus ini lebih ke eh, komponen-komponen robotics yang bisa yang harus diperlukan supaya robotnya itu bisa jalan. Dan ini lebih nunjukin kayak supaya robot itu jalan banyak komponen yang harus eh,
harus diperlukan buat dari planningnya, localization, mapping gitu. Jadi robotnya bisa bangun uh, peta sekitarnya, terus robotnya bisa nyusun gimana rute buat eksplorasi di bawah tanahnya, terus gimana bisa komunikasinya. Terus apa yang buat solusi dari NASA ini unik? Ini dari sisi AI algoritma ya, dan eh, lebih tepatnya itu algoritma algoritma yang dikembangin sama tim NASA ini melihat kemungkinan-kemungkinan dan sumber-sumber uncertainty yang ada. Jadi kayak sensor itu kadang bisa error, kayak apa buat memahami lingkungan juga kadang bisa terbatas robotnya, dan kadang komunikasi itu juga nggak sempurna gitu. Soalnya namanya buat robot itu pasti nggak bisa menganggap semua informasi itu sempurna, nggak seperti kalau kita menerima informasi di komputer gitu. Jadi kayak gimana algoritma ini bisa bisa mengakomodasi sumber-sumber error yang terjadi dari sensornya, dari komunikasi robotnya, dan dari bentuk lingkungan sekitarnya. Terus ini lebih ke filosofis dari frameworknya NASA. Ini lebih ke, oh iya ini ada sumber-sumber ketidakpastian dari lingkungan ini, dari sistem ini, dan lebih ke gimana mengontrol uncertainty itu jadi formulation namanya POMDP. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan POMDP, aku senang juga jelasinnya. Cuman itu lebih ke framework buat decision making. Terus jadi dengan bisa ngeformulasiin ketidakpastian ini, jadi robotnya bisa jadi lebih sigap, bisa lebih robust dengan kondisi yang ada. Terus ini robotnya waktu kompetisi ini actually di Washington, kayak namanya di Elma, kayak 2 jam dari Seattle di Amerika. Ini sebenarnya gedung yang dibangun buat jadi reaktor nuklir, jadi kayak dindingnya cukup tebal, tapi nggak jadi dipakai sih. Jadi akhirnya jadi nggak kepakai, cuman ini dipakai jadi buat tempat kompetisi. Dan ini robotnya bisa jalan sendiri, terus kayak harus turun tangga sendiri, terus nanti jalan-jalan sendiri buat nyari-nyari benda yang kayak ada tas atau nyari HP. Terus habis itu jalan-jalan keliling gitu. Waktu itu kita ada 2 robot, 2 yang berkaki, 2 yang beroda. Ini video dari DARPA-nya. Terus waktu itu alhamdulillah kita menang juara pertama yang waktu tahun 2020 lombanya. Ini kayak kita seneng banget, menang. Terus abis itu juga setelah itu kita juga nulis paper di AIROS, ini kayak salah satu venue buat eh, robotics conference, dan dapat best paper di bidang kayak safety, security, and rescue robotics. Terus ya ini beberapa komponen utama dari algoritma yang kita kembangin. Kita juga publish papernya di Journal of Field Robotics. Terus 4 gambar ini tuh riset-riset yang datang dari lab aku yang di Stanford. Terus yang kedua, yang project di NASA ini ada namanya NASA Nayak. Eh, NASA Nayak ini, oh ada suaranya. NASA Nayak ini itu kayak proposal buat, ini juga lebih jangka panjang lagi. Jadi kalau yang sebelumnya kan masih udah ada robotnya gitu kita kembangin. Kalau ini tuh masih di tahap nulis proposal, cuman ya seperti ini buat uh, grafis yang bagus, dan buat ya buat proposal gimana konsep misi luar angkasa yang baru, konsep robot yang baru gitu. Dan ini beberapa project yang diinisiasi sama orang NASA JPL dan orang di Stanford kampus aku sekarang. Nah, ini aku waktu itu kesempatan juga buat nulis proposal ini, dan kita ngidein nih, kan kita udah ada robot berkaki nih buat eksplorasi bawah tanah. Jadi gimana caranya kita bisa nyusun misi ngirim robot ini ke Mars, dan uh, ada beberapa ngirim robot ini ke Mars, terus robot ini kita
turunin nih pakai rappelling. Jadi ada satu robot di atas, terus pakai nurunin tali, terus robot yang satu lagi turun ke bawah gitu. Jadi ini tuh murni kayak imajinasi, dan ini salah satu program yang NASA ini senang untuk program ini. Jadi orang yang berhasil dapat uh, masukin proposal ini biasanya cukup dikenal, dan itu salah satu keberhasilan lah di bidang riset di NASA gitu. Walaupun fundingnya nggak banyak, cuman karena idenya ini sangat ekstravagan, jadi kayak orang-orang sangat senang bisa eksplorasi ide ini gitu. Dan begitu ada funding, jadi dibangun idenya pelan-pelan. Pada itu kita kesempatan submit ini berhasil masuk satu tahap, tapi nggak sampai tahap selanjutnya. Cuman ya itu tetap pengalaman juga. Tapi walaupun kita nggak sampai keterima proposal gimana, cuman menariknya di proposal ini jadi eh, dapat perhatian dari media gitu. Kayak oh iya ada NASA mau buat robot ini gitu. Padahal masih di tahap proposal gitu. Waktu itu aku ingat juga artikel ini masuk di Kompas juga gitu, kayak orang eh, sampai masuk media Indonesia. Terus project yang ketiga ini lebih banyak tes robotnya. Ini kita kerjasama dengan NASA Center antara NASA JPL yang di Los Angeles dengan NASA Center Ames di San Francisco atau di Bay Area. Terus ini kita fokus lebih ke buat robotnya gimana bisa ngeletakin sensor yang bisa ngerti eh, kayak apa, bisa ngedeteksi bakteri atau fitur-fitur yang ada di gua yang ada di bumi. Ini video ini ketua tim aku Ali. eh, Terus ini kita pengen ngirim robotnya ke gua ini di Oregon. Terus yang proyek ketiga ini NASA juga ngerjain proyek nggak cuma buat target luar angkasa, cuman sering kerjasama sama sesama agensi pemerintah di US. Ini sama SOCOM. Ini kita pengen robotnya lebih ke eksplorasi gedung, terus gimana bisa nyari sinyal kayak sinyal radio. Dan ini project yang aku kerjain juga selama PhD aku setelah lomba DARPA Challenge-nya selesai. Dan ini uh, highlight topik risetnya untuk yang project ini. Yang pertama, gimana kita bisa ngerti lingkungan sekitar dengan like semantic understanding. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut di segmen berikutnya. Terus, basically fokusnya ini lebih ke menggunakan teknologi machine learning buat yang pertama dan yang kedua. Terus yang ketiga, buat yang semantics aware planning ini, gimana dengan model machine learning yang baru ini, kita bisa buat robotnya bisa nyari sinyal radio yang ada di dalam tas merah ini gitu. Terus ya ini juga terkait dengan ya misi NASA ke depannya, dan teknologi robotics yang baru yang uh, masih perlu diriset. Ya, jadi itu section pertama dari talk aku. Tadi yang untuk robotics buat space explorations, yang pertama ada tentang DARPA Challenge, terus ada buat project-project buat ke arah space exploration dari Nayak Proposal, terus kayak Project Braille sama NASA Center yang lain, terus juga ada yang terkait dengan aplikasi bumi. Ini kayak kolaborator aku, advisor aku yang ada di NASA dan yang di JPL sekarang sama teman riset aku. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik buat lihat risetnya lebih mendalam, termasuk lihat video-video yang lain, buat lihat informasi lebih lanjut, bisa lihat tim website kita di coastar.jpl.nasa.government. Ya ini foto tim yang ramean buat acknowledgement. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua, buat yang aplikasi bumi ini akan lebih singkat karena ini masih apa, aku juga masih lebih baru ngerjain risetnya. Jadi di bagian ini fokusnya itu gimana kita bisa bangun foundation models buat industrial operations. Jadi robotnya ini buat
ngebantu orang buat eh, aktivitas-aktivitas di eh, lingkungan industri gitu. Contohnya di pembangunan, di oil and gas, di security gitu. Jadi fokusnya robotnya ini buat aplikasi industri. Dan eh, di bagian ini aku akan cerita tentang startup yang aku kolaborasi sekarang, namanya Field AI. Terus aku pengen share riset aku yang terakhir dengan collab sama startup ini dan ya maksudnya buat lebih cerita gimana ngembangin algoritma yang terkait dengan robotics selama aku PhD gitu sih, lebih ke uh, nulis paper gimana jadi uh, identifikasi topik buat jadi publikasi dan buat jadi disertasi PhD. Jadi buat konteks nama startupnya Feel AI. Uh, ini startupnya baru dari awal tahun 2022 gitu. Websitenya feeldai.com. Jadi fokusnya Field AI ini buat ngembangin teknologi AI buat embodied intelligence atau ya buat robotics itu. Dan ini contoh video robotnya lagi jalan-jalan di construction sites gitu. Jadi kita fokusnya bukan di nge- ngebangun robotnya, cuman ngembangin AI algorithms yang buat ngontrol robotnya gitu. Jadi kayak ini robotnya dari Unitree, ada perusahaan yang ngebuat robot humanoid. Kita ngeletakin komputer kita jadi backpack di robotnya buat ngontrol robotnya gitu. Jadi motivasi buat eh, startup Field AI ini gimana kita bisa membuat real world field autonomy. Jadi kayak teknologi robotics buat di lapangan ini beda dengan teknologi robotics yang ada di kayak di pabrik gitu. Karena lingkungannya kalau di pabrik kan udah didesain dan sangat teratur buat robotnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di lapangan biasanya kurang teratur, banyak tantangannya gitu seperti waktu DARPA Challenge gitu. Jadi uh, unik faktor uniknya yang pertama domain operationnya kayak unstructured sama hazardous. Banyak ya tantangannya dari tangga, lubang. Jadi susah lah buat robot dengan teknologi yang sekarang buat melakukan itu. Terus kondisinya juga unknown, eh, sama seperti yang tema riset di JPL, sama computationnya ini harus eh, dilakukan di robot ini sendiri gitu. Jadi nggak bisa pakai teknologi cloud buat AI-nya dijalanin di cloud terus ngirim komen ke robotnya karena biasanya di lapangan eh, internet cukup terbatas dan kita pengen dia lebih independen aja jadi nggak harus tergantung dengan internet atau tergantung dengan teknologi yang lain gitu. Jadi kita juga ada teknologi yang di back end-nya di cloud, cuman kita pengen robotnya bisa independently buat beroperasi sendiri. Eh, Terus jadi kayak karena kita fokus ke AI algorithms buat robotnya, jadi kita bisa ngeletakin algoritmanya di berbagai robot. Jadi kita pernah ngeletakin di robot Broda, terus ini robot seukuran mobil buat off-road, terus ada robot berkaki, terus ada robot humanoid, robot berkaki yang lebih kecil buat drone, robot berkaki yang gede. Ini aku ngambil snapshot dari websitenya. Jadi eh, fokusnya itu kayak buat eh kayak brainnya lah buat robot-robot ini gitu. Jadi bisa buat robot apapun, bisa ngeletakin sensor apapun, dan bisa beroperasi di berbagai jenis lingkungan, berbagai jenis sektor industri, sama bisa ngeletakin robot ini beberapa dan mereka bisa kerja sama. Ini ngambil screenshot juga kayak ya namanya di Amerika banyak startup dan salah satu pembedanya kayak biasanya dari rekognisi ini kayak waktu itu ketemu Bill Gates terus eh, ada di mention di review sama Bill Gates di portalnya terus ada kayak top 50 one of future 50 startups to watch gitu. Jadi kayak
Ya namanya di Amerika, terutama di California dan Silicon Valley banyak startup robotics, jadi ya cukup ya jadi banyaklah energinya dan harus cukup bersaing dan nunjukin pembedanya gitu. Terus itu overview untuk startup field AI-nya. Sekarang aku akan fokus ke kerjaan riset aku supaya ngasih gambaran gimana ngerjain riset di bidang robotics. Jadi buat riset aku sekarang judul PhD dissertation aku kira-kira bakal ini planning with contextual semantics in unstructured environments. Jadi planning gimana robotnya bisa membuat planning kayak baik itu pergerakan robotnya, baik itu nyusun misinya dengan memanfaatkan informasi konteks dan semantics yang selama ini tuh robot nggak menggunakan informasi itu gitu. Jadi lebih mendekati kemampuan eh, pengambilan keputusan yang dibuat sama manusia gitu. Sebagai contoh, contohnya kita misalnya ada robot nih di rumah. Ini rumahnya gede juga. Terus gimana robotnya bisa ngerti kalau misalnya ada orang bilang, oh iya tolong bawain sayur ini dong ke barbecue gitu. Jadi robotnya bisa ngerti nih, oh nyari barbecue ini di mana ya biasanya? Oh mungkin di luar ya. Biasanya kan letakkan barbecue di luar. Terus gimana bisa nemuin jalan ke sana dengan paling cepat gitu? Oh mungkin lewat sini. Terus gimana ya supaya kita nggak gangguin orang nih lagi ngumpul, lagi nonton TV atau lagi ngasih presentasi gitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini kan yang biasanya ngerti kan orang gitu kan, dan biasanya robot yang nggak ngerti tentang ini. Jadi gimana informasi ini tuh bisa dimasukin ke dalam robot dan robot bisa buat keputusan dengan informasi common sense yang biasanya orang punya. Jadi buat dibagi jadi tiga, jadi kemampuan robot itu pertama bisa buat reason, buat ngerti dan berpikir seperti pengambilan keputusan yang dibuat manusia. Terus search lebih ke algoritma gimana menemukan action yang paling optimal buat dilakukan dan adapt atau adaptasi uh, search atau planning yang udah ada supaya uh, align dengan uh, apa yang orang biasanya prefer gitu. Jadi buat konteks biasanya robot bangun map gitu biasanya kayak cukup sederhana pakai geometric map jadi kayak 3D gitu terus jadi petanya oh ini bisa jalan ini nggak bisa jalan gitu jadi kita pengen add more information selain geometric kita pengen ngeletakkin semantik dan kenapa topik ini cukup diperlukan dan menarik adalah pertama dengan tren AI sekarang untuk bangun foundational model jadi foundation model ini kayak machine learning model yang secara yang dibangun dengan data-data dari internet dan data-data dari robotics dan bisa dipakai buat berbagai macam ya contohnya kayak ChatGPT dan ya, vision language model yang bisa buat gambar atau bisa buat image understanding. Jadi fokus riset aku sekarang gimana ngebangun foundation model ini dengan framework planning under uncertainty seperti yang riset di NASA dan dengan aplikasi di robotics. Nah, ini eh, terakhir aku pengen cerita riset aku ini eh, salah satu topik yang jadi satu paper yang aku barusan present minggu lalu di conference robotics namanya Robotics Science and Systems. Ini sama kolaborator aku yang di field AI. Jadi contoh konteksnya ini video robotnya di construction sites dan tujuan dari robotnya itu gimana kita bisa nyuruh robotnya buat nyari objek dan bisa lakukan inspection gitu. Jadi kayak oh ya cari fire extinguisher gitu. Oh robotnya mendekat ke sini terus inspect gitu. Oh cari kunci di pintu storage terus oh nyari ke sini atau nyari komponen bangunan kayak gini. Biasanya challenge-nya itu pertama nyari komponen gitu nggak mudah karena lingkungannya gede. Terus
robot nggak punya common sense knowledge kayak oh kalau nyari fire extinguishers biasanya di mana ya gitu. Biasanya robot nggak ada informasi itu. Dan juga yang nyari barang kalau misalnya di tempat yang gelap dan di real environment biasanya cukup susah buat nyarinya. Jadi kalau robotnya harus punya planning algorithms yang baik buat bisa nyarinya gitu. Terus buat bandingin, biasanya sekarang karena algoritma itu belum ada, biasanya caranya itu diletakin kayak ada QR code gitu di samping objeknya, jadi robotnya lebih mudah nyarinya gitu. Dan topik ini buat nyari objek ini namanya Object Goal Navigation ini uh, riset yang masih aktif banget. Kayak paper-paper yang terbaru itu kayak tiap bulan tuh biasanya selalu ada aja yang baru. Ini aku kayak mention paper yang dari uh, venue conference yang reputasi dan banyak disitasi atau banyak di referensi orang gitu. Terus framework yang aku kembangin itu basically kayak uh, gimana bisa nge-infuse uh, common sense-nya orang gitu ke dalam planning algoritmanya si robot gitu. Jadi ini buat high level aja. Jadi pertama itu inputnya itu pertama ada inspection query gitu. Oh misalnya cari fire extinguisher gitu. Terus input yang kedua ini yang menjadi pembeda adalah eh, floor plan atau kayak blueprints gitu. Biasanya kalau misalnya di aplikasi industri informasi floor plan ini ada dan eh, approach aku ini fokus gimana caranya bisa memanfaatin itu. Jadi caranya kita pengen nge-translate informasi dari denah ini menjadi graph representation yang bisa dipakai sama robotnya. Jadi dari floor plan ini gimana bisa dibangun jadi kayak graph gini secara hierarki dan robotnya akan bisa pakai ini buat planning nyari objeknya. Dan dengan informasi ini uh, contohnya kita mau nyari sing nih, mau nyari wastafel. Uh, terus kita pakai ChatGPT, terus kita train machine learning model buat bisa ngeprediksi, oh kita mau nyari wastafel nih, probabilitas buat nemuin wastafel di kamar mandi atau di dapur itu lebih tinggi dibanding probabilitas nyari wastafel di ruangan lain gitu. Jadi secara simple network machine learning ini ngeprediksi ini, oh nyari objek ini di sini, nyari objek ini di sini gitu. Dan dengan informasi ini kita bisa prediksi probabilitasnya dan dari probabilitas ini kita bisa nyusun planning algorithms dengan formulation namanya Markov decision process buat ngarahin robotnya. Oh, kalau robotnya di kamar tidur di kiri atas, paling dekat ke kamar mandi nih gitu. Jadi robotnya dikirim ke sana gitu. Jadi idenya simpel, jadi udah ada peta, kita ekstrak dari denah, terus ada machine learning model buat prediksi probabilitas nemuin objek ini, ya mirip lah sama manusia. Jadi kalau mau nyari gelas gitu, oh ke dapur, jadi eh, buat pengambilan keputusannya, oh bagusan kalau nyari piring ke dapur dulu gitu, jangan nyari piring ke ruang TV gitu. Jadi idenya cukup simpel. Terus setelah itu diimplementasi, dievaluasi di simulator, terus dites sama robot. Terus salah satu highlightnya dengan ngebuat framework seperti ini, eh, framework yang dibuat ini bisa lebih baik dari kalau misalnya kita langsung nanya ChatGPT, GPT-4 langsung kayak oh ChatGPT-4 nih gimana ya buat nyari objek ini. Eh, Framework yang aku desain ini lebih baik performanya dibanding eh, dengan as simple as nanya Oh, ChatGPT. Cool. Terus ya ini tes di robot, ini salah satu di kantor Vilei. Terus kayak oh ya cari fire extinguisher, terus robotnya tahu oh biasanya fire extinguisher biasa dekat pintu depan, terus
dia ke depan dulu, terus oh ya nemu terus mendekat gitu. Eh, terus yang ini take away aku skip dulu aja. Terus kelanjutan dari yang aku kerjain sekarang, jadi kita pengen ngembangin algoritmanya supaya bisa lebih ready lagi buat deployment di lapangan. Dan salah satunya yang kita lagi fokus ini gimana bisa ngedeploy algoritma ini buat di oil and gas processing facility gitu. Jadi ada robotnya di tempat ini di oil and gas sites dan gimana bisa ngepakai algoritmanya gitu. Dan ini yang aku lagi kerjain selama summer ini di bareng startup Vilea ini. Oke, terakhir buat presentasi aku, kalau ada 3 poin yang aku pengen share buat teman-teman untuk riset di AI robotics ini, yang pertama, buat gimana cara buat robot ini bisa di unstructured atau extreme environment seperti project di NASA kayak di underground environments atau kayak di startup ini buat di lingkungan kayak construction sites, oil and gas yang sangat menantang buat orang itu masih topik yang hot banget di robotics gitu. Jadi salah satu frontiers research di robotics. Dan salah satu filosofi algorithms yang dikerjain di JPL dan di startup ini yaitu buat mengconsider uncertainty atau ketidakpastian dari sistem, dari lingkungan itu salah satu metode yang cukup efektif buat bisa robotnya beroperasi di lingkungan yang unstructured dan ekstrem ini. Dan yang terakhir, eh, foundational models kayak ChatGPT, Llama, dan Vision Language Model ini bisa manfaat nih buat teknologi robotics. Cuman teknologi ini masih baru banget, masih di tahap riset banget. Jadi uh, masih banyak unanswered questions, masih ada unsolved problems. Gimana bisa ngeganti paradigma semuanya jadi learning base ini buat jadi real world operation masih jadi open research lah. Ya, think kayaknya ya itu terakhir. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Senang bisa diskusi juga kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Fadil nih. Keren banget nih, banyak banyak banget info-info yang menarik nih ya terkait robotics AI tadi, dari yang Earth dan juga yang Space Exploration. Nah, mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan gitu ya. Mungkin bisa raise hands, open mic, bisa juga lewat chat. Silakan nanti sambil nanti pertanyaannya bisa kita pelajari dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan ini dari Fanny. Nah, ini silakan mungkin Mas Fadil, mungkin saya bacakan. Untuk development robotics, framework apa yang populer untuk dipelajari dan apakah Stanford University dan juga NASA juga menggunakan ROS sebagai platform untuk research and implementasi robotnya? Ini mungkin lebih ke technical question ya. Mungkin silakan Iya, Mas Fadil kalau ya, ada oke. tanggapan. Ya. Ya, makasih pertanyaannya Feni. Ya, untuk development robotics, ya benar banget sih pakai ROS dan di NASA dan di startup ini kita juga ngembangin software pakai ROS atau Robot Operating System. Jadi untuk bahasa pemrogramannya, ROS ini pakai Python dan C++. Jadi pemrograman yang cukup umum. Mungkin C++ lebih sulit ya, kayak Python. Ya, aku juga sekarang-sekarang ini juga pakainya Python, terutama buat algoritma machine learningnya juga lebih banyak di Python. Jadi ya pakai ROS dan frameworknya. Iya, jadi lebih kurang biasanya sih pakai ROS buat implementasinya gitu. Cuman ya kalau algoritma ya bisa algoritma macam-macam. Contohnya yang dari lab aku, biasanya kita suka ngembangin algoritma pakai framework namanya POMDP atau Partially Observable Markov Decision Process. Dan ya itu biasanya banyak
algoritma yang ada di textbook robotics atau di paper robotics. Dan untuk implementasinya biasanya kita jadiin kayak ROS based algorithms gitu. Semoga menjawab. Oke, menarik. Oke, silakan mungkin kalau Kak Feni bisa. Oke, terima kasih Kak Feni sudah cukup. Masih mungkin sambil yang lain silakan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin sambil menunggu juga saya masukkan lagi untuk link daftar hadirnya ya. Nah, ini ada lagi dari Mas Sabit Mustarin. Ini silakan di oil and gas goals-nya apa saja ya? Mungkin untuk ini ya implementasinya tadi ya Mas yang Oh iya, terkait untuk robotics di oil and gas tadi. oke. Ya, makasih Sabit pertanyaannya. Jadi buat di oil and gas, eh, tujuan itu ada berbagai macam. Jadi kalau ya aku juga bukan expert buat di oil and gas, tapi yang kita yang aku ngerti di site oil and gas ini kan biasanya perlu diinspeksi nih gitu. Jadi buat mastiin proses pengelolaan eh, minyaknya atau gasnya itu berjalan dengan lancar. Soalnya kalau industri oil and gas ini biasanya kalau misalnya mesinnya nggak jalan beberapa menit aja itu sama dengan revenue duit yang banyak banget bakal hilang gitu. Jadi mereka sangat pengen proses pengelolaan itu selalu berjalan dengan lancar gitu dengan minimal disrupsi. Dan salah satu langkah pertamanya itu yang paling simpel, mereka pengen site oil and gasnya itu robotnya bisa petain yang pertama. Jadi petain, bisa bangun digital twin, bisa bangun kayak 3D map, bisa ngambil 360 capture tiap hari gitu. Jadi itu tujuan pertamanya. Jadi kayak dibanding harus ngirim orang tiap hari ke lapangan, eh, bisa digantiin sama robotnya gitu. Walaupun ya orang bisa sih ke lapangan, cuman aku pernah ngerasain ke sana dan ngelihat site-nya. Emang kalau misalnya udah ada teknologi yang bisa ngegantiin ini, bisa lebih ngebantu banget buat orang supaya nggak perlu capek-capek, nggak perlu lebih minimal lah listnya buat ngirim orang gitu. Soalnya kalau ngirim orang kan selalu ada bahaya gitu kan. Ini kalau misal site yang di darat masih lebih mending gitu. Biasanya kalau udah offshore gitu di laut udah lebih banyak risknya. Jadi tujuannya robot bisa ngegantiin fungsi orang buat ngecekin alatnya gitu. Dan selain buat bangun digital twin, kita pengen robot itu bisa ngebaca peralatan-peralatan yang ada di oil and gas-nya juga, site-nya juga gitu. Misalnya contohnya ada gauge kayak baca gitu, oh ini tekanannya berapa gitu. Walaupun sebagian udah digital, biasanya masih banyak teknologi pembacaan sensor itu masih analog gitu. Jadi masih perlu dibaca orang. Jadi pengennya robotnya bisa ngebaca juga. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin juga termasuk untuk yang di apa ya istilahnya extreme environment gitu ya Mas ya. Maksudnya yang berbahaya bagi manusia itu kan dia bisa Hmm, digunakan di situ gitu ya. betul. Jadi kayak saat ini robot yang kita kirim ini masih di site yang di onshore gitu. Dan yang lebih challenging lagi biasanya yang di offshore itu kayak ngirim orang juga kayak tiap 2 minggu gitu sih. Jadi kalau misalnya bisa digantiin sama robot, biasanya akan jauh Ya, lebih baik. betul. Oke. Oke, terima kasih Mas Fadil jawabannya. Mungkin Mas Abid, ini ada pertanyaan lagi mungkin dari selanjutnya dari Mas Niko Andreas Nainggolan. Izin bertanya Bang Fadil, apakah sudah ada robot untuk mapping geologi di UK? UK itu apa ya? Sorry. Sorry. Apa underground mungkin ya maksudnya. Mapping Oke. geologi. Oh ya, makasih Niko pertanyaannya. UG itu underground ya? Oh ya, underground. Ya. Oke. Em, kalau Kalau robot untuk underground sih yang pasti ada gitu, baik itu di DARPA Challenge atau beberapa perusahaan aku pernah lihat mereka nge-deploy robot buat kayak di pertambangan gitu. Ya.
Oke, terima kasih nih Mas Fadil nih jawabannya luar biasa.